Di sini saya akan memberikan review untuk aplikasi buku induk santri dan guru atau pengurus. Jadi tampilan utama dari aplikasi adalah seperti ini. Di sini ada dashboard ya, menampilkan informasi tentang jumlah santri, menampilkan tentang status santri, guru dan pengurus, serta jumlah asrama. Di sini jumlah santri bisa kita pilih. Ini kalau kita pilih semua tahun berarti tahun mulai awal data diinputkan sampai tahun saat ini, itu namanya semua tahun. Jadi kita pilih semua tahun. Di sini terdapat informasi jumlah santri laki-laki 6, jumlah santri perempuan 2, atau bisa kita pilih tahunnya seperti ini. Kita pilih filter per tahun juga bisa. Demikian juga untuk status santri, kita bisa pilih semua tahun atau tahun berapa saja juga bisa. Nah, di sini ada informasi guru dan pengurus, jumlah guru 5, jumlah pengurus 2, jumlah asrama 2. Ini adalah dashboard dari aplikasi. Kemudian di sini saya masuk ke data santri. Data santri itu kita bisa inputkan data santri satu-satu seperti ini. Nomor NIS, nomor NISN, KK, semuanya ya isi. Nah, untuk pindah dari baris ke satu ke baris berikutnya itu kita bisa menggunakan tombol tab yang ada pada keyboard kita. Biasanya menggunakan tombol enter, tapi ini menggunakan tombol tab untuk pindah ke baris berikutnya. Di sini ada data pendidikan ya. Ini data masuk pondok, nama pondok, tanggal masuknya berapa, tahun ajarannya berapa, kemudian pilih asrama, kemudian di sini pilih status, ya, kemudian data orang tua, isi semua, kemudian data lampiran. Di sini ada kartu keluarga, ini kita bisa browsing atau bisa kita pilih. Ini akte kelahiran, ini ijazah. Nah, ini foto siswa. Jika sudah, nanti bisa tekan tombol simpan ini. Selain itu kita juga bisa mengimport data siswa atau data santri dari file Excel. Caranya kita klik import file Excel, nah ini. Kemudian kita klik template. Kita klik template, kita tunggu sampai template file Excel terbuka. Nah, ini kalau sudah terbuka seperti ini. Ini ada nomor induk NISN. Nah, ini kita pilih, kita isi nomornya 1, kita isi nomornya, berikutnya kita isi 2. Jadi nomor ini harus diisi sesuai dengan jumlah data siswa. Nah, contohnya seperti ini. Untuk jenis kelamin LP, kita menggunakan huruf L atau menggunakan huruf B. L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Kemudian tempat tanggal lahir, untuk tanggal lahir ini formatnya harus date, harus berformat tanggal ya. Seperti ini contohnya 02/11/2016, anak ke, kandung, tiri. Kemudian di sini ada alamat. Nah, ini seperti ini. Nah, ini diisi semuanya. Statusnya harus diisi dengan benar, yaitu mukim, boyong, atau bajak. Nah, ini ya nama orang tua. Nah, jika sudah, kita tekan tombol simpan ya, simpan. Kemudian kita tutup. Kemudian kita pilih open. Kita pilih tadi file yang kita simpan tadi, ini contohnya template. Nah, ini ya, kita pilih dan kita tunggu sampai data itu tampil di daftar ini, sampai semua datanya tampil. Nah, ini contohnya, jika sudah tampil kita cek apakah sudah sesuai urutannya. Nah, kita cek ini sudah sesuai urutannya. Kemudian kita pilih tahun acaranya.
misalkan tahun ajaran 2001-2002, kemudian kita klik import. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti ada konfirmasi jumlah berhasilnya berapa, jumlah gagalnya berapa. Nah, ini kan informasi gagal 2 import. Nah, ini keterangannya, gagal import nomor unit tersebut sudah ada di daftar dalam database. Nah, ini errornya itu karena data siswa tersebut sebelumnya sudah pernah saya import di file di sini. Nanti sebelumnya sudah pernah kita import di dalam aplikasi. Ini kita lihat data santrinya. Coba kita di sini saya hapus ya. Saya hapus. Saya hapus. Kemudian saya ulangi untuk import. Open template. Nah, jika sudah tampil seperti ini, kita klik tombol import. Nah, di sini akan tampil berhasil diimport. Kita lihat data santri ya. Nah, di sini data santri, ini adalah menu database santri. Di sini kita bisa melakukan filter atau pencarian data. Di sini ada tahun masuk mulai sampai berapa. Dari tahun masuk ini diambilkan dari tanggal masuk. Nah, ketika siswa tersebut masuk, nah ini kan ada tanggal masuk, ada tanggal 16 April 2021. Lah berarti untuk tahun masuk ini diambil dari tanggal masuk ini. Jadi kita bisa melakukan filter mulai dari tahun berapa. Contoh di sini saya pilih tahun yang paling kecil, tahun 2010 sampai dengan tahun yang paling besar tahun 2012. Kita pilih asrama, semua asrama. Kemudian semua asrama ya. Status, semua status kita pilih tampilkan. Nah, akan tampil seperti ini. Atau bisa kita pilih status boyong saja. Nah, maka akan tampil seperti ini. Data tahun 2010 sampai 2022 yang boyong itu hanya 1 orang. Di sini akan tampil jumlah data 1 dari 8 data. Kemudian di sini juga kita bisa lakukan cetak biodata. Contohnya kita cetak ini ya. Ini yang ini saja. Cetak biodata. Nah, ini akan tampil seperti ini biodatanya. Ya. Di sini karena ini fotonya kosong atau tidak ada. Kalau nanti fotonya ada, maka akan tampil foto siswa tersebut. Dan di sini bisa kita cetak data. Jika kita data seperti ini. Ya. Kemudian cetak lampiran. Nah, kita bisa cetak lampiran kartu keluarga. Contohnya kita pilih ini. Tidak ada karena memang belum dilampirkan datanya. Coba ini. Nah, ini tentunya kita yang sudah dilampirkan. Misalkan ya. Kita cetak kartu keluarganya. Nah, seperti ini jika memang kartu keluarga tersebut telah dilampirkan atau telah diinput dalam aplikasi. Kemudian di sini juga bisa kita ubah. Misalkan gini ubah ya. Di sini nanti bisa kita lampirkan ijazah, ya, kartu keluarga, akte kelahiran atau ijazah. Jika sudah nanti disimpan. Kemudian di sini juga bisa kita ekspor ke file Excel. Dari data yang tampil ini juga bisa kita ekspor ke file Excel.
seperti ini. Kalau sudah diekspor ke file Excel komplit. Nah, ini datanya kalau sudah diekspor ke file Excel. Dan di sini kita bisa cetak data. Nah, cetak data kita bisa pilih tahun masuk ya, tahun masuk berapa, tinggal di asrama berapa. Nah, semua status kita bisa pilih, kemudian bisa kita print. Seperti ini ya. Atau bisa kita ekspor ke file Excel. Kita tunggu lah ini. Nah, ini selesai diimport ke dalam file Excel. Jadi bedanya mengimport file Excel di menu ini dengan menu data santri adalah jika kita melakukan ekspor menggunakan menu ini, maka akan tampil data lengkap santri tersebut. Kemudian di sini juga ada grafik data santri. Kita bisa pilih tahun masuknya, tahun berapa sampai tahun berapa. Di sini saya pilih tahun 2010, tahun paling kecil sampai dengan tahun paling besar. Kita tampilkan. Nah, ini kita klik grafik, maka akan menampilkan seperti ini. Tahun jumlah santri tahun 2010 di sini jumlah santrinya hanya 1. Tahun 2019 jumlah santri hanya, kalau kita arahkan kursor di sini maka akan tampil informasi jumlah santrinya ya ini. Kemudian tahun 2001 jumlah santrinya 24, tahun 2002 jumlah santrinya ada 2. Di sini, nah itu adalah beberapa menu untuk data santri. Kemudian di sini ada menu data guru dan pengurus. Di sini bisa kita ekspor dari file Excel. Ya, bisa seperti tadi, kita buat template import terlebih dahulu. Ya, akan terbuka file Excel ini. Nah, ini di sini contohnya saya telah menginputkan contohnya di sini. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah jenis ini adalah jenis apa ya, yang membedakan dia itu guru atau pengurus. Nah, di sini nanti bisa kita tulis guru atau bisa kita tulis pengurus ya. Jika guru berarti guru, jika pengurus berarti pengurus. Setelah itu kita simpan dan kita tutup. Kemudian kita browsing file yang telah kita ubah atau edit tadi. Nah, di sini template guru. Kemudian kita import. Nah, di sini akan tampil datanya seperti ini. Nah, ini akan tampil datanya di sini. Atau bisa juga kita input data guru satu-satu persatu. Ini ID guru, kita isi semuanya. Jenis guru atau pengurus kita bisa pilih, riwayat pendidikan atau jabatan ya. Kemudian lampiran KTP di sini. Jika sudah nanti disimpan.
Data guru ini bisa kita cetak biodatanya seperti ini. Ini lampiran KTP. Bisa kita cetak data seperti ini juga bisa. Kemudian cetak di sini juga bisa. Kita pilih semuanya, kita cetak. Nah, ini kalau full ya. Ini full data ini. Nah, kalau seperti ini berarti bisa kita cetak untuk menyesuaikan ukurannya. Di sini kita pilih landscape dan kita perbesar lah ini tahun, ini diperkecil. Kita bisa pilih skala untuk cetaknya 30% kecil, 70. Nah, ini kan 70 kan kepotong, berarti kita ambil yang 60. Nah, 60 tidak kepotong, berarti sudah bisa kita cetak. Atau juga bisa kita atur marginnya di sini. Nah, ini kita atur margin seperti ini, baru kita cetak. Di sini juga bisa kita ekspor ke file Excel seperti data siswa tadi. Kemudian di sini ada menu admin, ada master, ya master tahun ajaran. Di sini ada master asrama. Dan di sini ada master status, ya. Dan di sini ada koneksi database. Misalkan kita ingin menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lain dalam satu jaringan. Nah, ini nanti masuknya adalah menu database ini. Tadi untuk hostname ini nanti untuk komputer server namanya hostname, tapi kalau untuk komputer admin, komputer klien nanti hostname-nya diisi dengan alamat IP komputer server, atau nanti petunjuknya akan terpisah. Ini backup database digunakan untuk melakukan backup database, misalkan sewaktu-waktu komputer ada masalah, kita sudah punya backup datanya. Tadi untuk backup database ini saya sarankan tiap hari dilakukan backup database, atau paling tidak seminggu sekali atau ketika ada perubahan. Kemudian restore database ini untuk mengembalikan data, yang telah kita backup agar datanya bisa kembali. Dan di sini juga ada reset. Nah, reset data siswa atau data santri. Ketika kita reset, maka semua data siswa akan terhapus. Data guru juga begitu. Di sini ada setting lembaga, ya. Dan di sini ada wallpaper. Wallpaper ini untuk mengganti tampilan utama aplikasi. Dan di sini ada juga otoritas user atau pengaturan hak akses untuk pengguna. Ya, untuk pengaturan akses pengguna ini caranya, jika ingin membuat atau menambah, ya kita buat tambah saja. Kita tuliskan username-nya apa, misalkan di sini A, passwordnya. Kemudian hak akses menu. Di sini kalau kita klik, nah itu berarti kalau kita centang, berarti user tersebut atau pengguna tersebut diberikan hak akses untuk menu-menu yang telah kita centang tadi. Seperti ini. Kalau seperti ini, berarti user tersebut mendapatkan semua hak aksesnya. Atau kita centang seperti ini, jadi untuk user ini maka tidak bisa mengakses menu-menu admin karena kita tidak centang. Jika sudah, nanti bisa disimpan. Sini ada about tentang aplikasi, tentang pembuat aplikasi. Di sini ada, dan di sini juga ada menu aktivasi untuk melakukan aktivasi terhadap aplikasi. Sekian untuk review tentang aplikasi ini. Jika ada pertanyaan, nanti bisa langsung ditanyakan ke WA. Terima kasih.